Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua mengenai materi proyeksi ortogonal, yang mana kita sebelumnya sudah membahas di dalam kelas. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan ulang dalam bentuk video agar adik-adik jika ada kesulitan, ada referensi untuk belajar. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke materinya. Oke, materi kita adalah proyeksi ortogonal, mata pelajaran dasar program keahlian 3, kelas 10, fase E. Gambar teknik. Pengertian proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah proyeksi dengan garis proyektor tegak lurus atau garis bantu tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Garis bantu juga sejajar satu sama lain, digunakan untuk menampilkan bentuk benda secara tepat dari beberapa arah pandang. Seperti contoh, kita misal semisal kita membuat gambar, kita kan harus membutuhkan garis bantu. Garis bantunya seperti ini. Misal di sini kelihatan. Di sini ini harusnya ada garis bantu di sini. Nah, ini yang dimaksudkan sejajar dengan garis proyektor atau garis bantu. Nah, seperti itu. Lanjut, fungsi proyeksi ortogonal menunjukkan bentuk benda secara detail, menampilkan ukuran benda dengan jelas, mempermudah proses pembuatan dan perakitan, digunakan dalam gambar teknik mesin, bangunan, dan manufaktur. Nah, dari poin pertama menunjukkan bentuk benda secara detail. Itu jadi seperti ini, seperti gambar ini. Seperti gambar ini kan menunjukkan detail. Dari depan sampai atas bawah dan belakang seperti ini. Menunjukkan gambar secara detail, itu yang dimaksudkan. Menampilkan ukuran benda dengan jelas, mempermudah proses pembuatan dengan perakitan dan seterusnya. Pandangan dalam proyeksi ortogonal. Jenis pandangan yang sering digunakan tampak depan, atas, samping kanan, samping kiri, bawah, tampak belakang. Jenis proyeksi ortogonal itu terdiri ada dua jenis, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi pertama karena dia berkedudukan di kuadran 1. Letak bidang proyeksi berlawanan dengan arah pandang. Dia berada di antara pengamat dan bidang proyeksi. Nah, jadi itu yang pertama disebut juga sudut pertama itu ya, yang saya sebut sebelumnya itu proyeksi Eropa itu berkedudukan di kuadran 1. Seperti contoh, ketutup. Ini adalah kuadran 1. Nah, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 di sini. Nah, seperti ini. Ciri penempatan tampak atas di bawah tampak depan, tampak kanan di kiri tampak depan. Seperti contohnya gambar berikut. Lanjut kita ke proyeksi Amerika, disebut juga sudut ketiga. Letak bidang proyeksi searah dengan arah pandang. Bidang proyeksi berada di depan objek. Nah, dari poin pertama disebut juga sudut ketiga karena proyeksi Amerika itu berkedudukan di kuadran 3, berlawanan dari proyeksi Eropa, yang mana proyeksi Eropa kan ada di kuadran 1 ya.
Nah, kuadran 1 ini Eropa, Amerika di kuadran 3 sini. Seperti itu. Lanjut, ciri penempatan. Tampak atas, di atas tampak depan. Tampak kanan, di kanan tampak depan. Jadi misal pun kita sebagai orang awam membacanya tidak kesulitan. Seperti itu. Berikut adalah contohnya. Contoh dari gambar proyeksi Amerika. Nah, ciri-ciri pembeda. Tampak proyeksi Amerika, tampak atas berada di atas tampak depan, sedangkan proyeksi Eropa tampak atas berada di di bawah tampak depan. Proyeksi Amerika tampak kanan berada di sebelah kanan tampak depan, sedangkan proyeksi Eropa tampak kanan berada di sebelah kiri tampak depan. Nah, lanjut kita ke terakhir. Proyeksi Amerika tampak kiri berada di sebelah kiri tampak depan. Tampak kiri berada di sebelah kiri tampak depan. Tampak kiri berada di sebelah kanan tampak depan. Jadi intinya proyeksi Amerika dan Eropa itu berlawanan. Kuncinya adalah proyeksi, misal proyeksi Amerika berarti berlawanan dari proyeksi Eropa. Jika kita menggambar proyeksi Amerika, berarti misal kita menggambar proyeksi Amerika, pasti kita melihatnya seperti ini. Ini adalah proyeksi Amerika. Sedangkan proyeksi Eropa seperti ini, berlawanan. Nah, proyeksi Nah, seperti itu. Jadi sangat singkat sekali sebenarnya itu. Proyeksi intinya itu proyeksi Eropa selalu berlawanan dari proyeksi Amerika, seperti itu. Nah, lanjut kita ke langsung prakteknya saja ya. Kita menggunakan media kertas ini yang sudah saya gambarkan. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Seperti ini. Ini nanti kita coba praktekkan. Lalu sudah ini saja. Lanjut kita ke praktek. Nah, di sini sudah ada konverter sebagai alat benda nyatanya. Nah, yang pertama kita akan belajar dari sistem kuadran dulu. Kita mengingat-ingat kembali waktu kita SMP dulu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di proyeksi Eropa itu kan kuadran 1 berkedudukan di kuadran 1. Nah, kita lihat dari alat yang saya buat ini. Ada tulisan TA, TD, dan TS. TD untuk tampak depan, TS untuk tampak samping, TA untuk tampak atas. Nah, kita berandai-andai. Misal ini konverter ini diandaikan sebagai tampak depan. Terus ini tampak belakang. Nah, yang ada tulisan Z-box ini kita andaikan tampak atas. Nah, tampak atas kita taruh di sini. Ini kita membahas mengenai proyeksi Eropa dulu ya. Nah, tampak atas. Sambil kita melihat juga ini. Kita melihat job sheet-nya. Nah, seperti ini. Berarti tampak atas, dia di bawahnya tampak depan. Jadi seperti ini nanti. Seperti itu. Tampak atas berada di bawahnya tampak depan.
ini tampak atasnya, tampak atas ditaruh di kertas bagian tampak atas, lalu berada di bawahnya tampak depan. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita langsung ke job sheet-nya saja. Ini tampak depan, tampak atas. Nah, tampak atas, tampak bawah. Gini, lebih mudahnya biar kalian mudah mengingat, kalau tampak proyeksi Eropa itu intinya bendanya semisal kita gulingkan ke kiri, gulingkan ke atas jadi tampak bawah, kita gulingkan ke bawah jadi tampak atas. Nah, seperti ini. Jadi cara mudahnya kita andai-andaikan benda itu kita gulingkan ke atas jadi tampak bawah, gulingkan ke bawah jadi tampak atas, digulingkan ke samping kiri jadi tampak kanan, digulingkan ke kanan jadi tampak kiri, lalu tampak belakang seperti ini. Nah, kita lanjut ke proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Amerika ini kan tampak atas ada di sini, tampak atas. Lalu kita taruh kuadran 3. Oh ya, maaf, hampir kelupaan. Proyeksi Amerika itu berada di kuadran 3 ya. Kita sambil mengingat-ingat materi waktu kita SMP. Nah, kuadran 3 tampak depan, tampak atasnya di sini. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ke job sheet. Langsung ke job sheet saja. Nah, ini tampak depan, tampak atas. Nah, kan kalau di Eropa kan digulingkannya ke kanan, ke kiri gini. Diikutin digulingkan. Nah, kita gulinginnya kebalikannya. Misal depan, tampak atasnya ya udah sini. Digulingkannya kebalik gini. Nah, terus ini kayak tampak bawah, tampak atas, tampak depan, tampak kiri, tampak kiri, tampak kanan, terus belakang. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang proyeksi Eropa itu cukup digulingkan saja. Bentar. Ini kalau di Eropa misal benda itu digulingkan seperti ini, digulingkan seperti ini. Nah, kalau di Eropa di Amerika kebalikannya saja. Kalau digulingkannya berdasarkan kertas datar ini. Nah, kalau di Eropa misal kertasnya di sini, ini digulingkan gini, terus digulingkan sini, gitu ya. Oke. Itu materi proyeksi ortogonal dari saya. Jika adik-adik ada yang merasa kesulitan atau kebingungan, silahkan kontak pribadi ke saya. Saya akan membantu adik-adik dalam pembelajaran, dalam belajar. Oke, jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.